Metode pembedahan atau metode melahirkan dengan cara bedah sesar merupakan bukan suatu halangan bagi ibu untuk dapat menyusui segera setelah melahirkan. Sekarang ini pembedahan dengan cara seksio tidak lagi sangat sedikit sekali yang dilakukan secara bedah umum atau pembiusan umum. Kalaupun itu dilakukan secara pembiusan umum, maka menyusui bisa dilakukan segera setelah ibu sadar. Namun yang sekarang adalah seringkali dengan pembiusan epidural. Nah, pembiusan epidural ini sebenarnya kan ibu tetap dapat merasakan ya. Ibu tetap dapat merasakan walaupun hanya mati rasa pada daerah yang akan diseksio atau daerah abdomen dan sekitarnya. Tapi daerah lain sebenarnya ibu juga masih tetap bisa bisa merasakan, termasuk juga daerah payudara. Oleh karenanya pada ibu-ibu yang mendapatkan bedah dengan anestesi epidural, sebenarnya pada waktu setelah ibu dipindahkan ke ruang perawatan itu juga sudah bisa langsung menyusui. Cuma pada pembedahan epidural ini memang ada beberapa catatan bahwa ibu selama 24 jam tidak boleh bangun dulu ya, karena kalau dia bangun kemudian efek dari anestesinya belum hilang, dia masuk ke dalam tulang belakang, dia mengakibatkan kaku kuduk, jadi sangat nyeri buat ibunya. Jadi pada 6 jam pasca seksio sebenarnya ibu sudah dibolehkan miring kanan dan miring kiri. Jadi ini bisa dibantu oleh petugas kesehatan atau perawat yang ada di sana untuk menyusui atau memberikan ibunya ASI kepada bayinya dengan tadi miring kiri atau miring kanan. Jadi kita bantu memberikan bayi di samping ibu, lalu kita bantu posisikan yang benar supaya ibu tetap bisa menyusui walaupun tadi posisinya miring kiri atau miring kanan. Setelah 12 jam ibu post seksio itu sudah boleh duduk. Ya, jadi ini akan lebih memudahkan juga kalau ibu ingin menyusui dengan posisi duduk. Lalu setelah 24 jam itu ibu sudah boleh mobilisasi. Ya, ini juga akan membantu walaupun pada saat ini memang ibu masih terasa nyeri ya. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa menyusui itu suatu hal yang sangat menyenangkan pada sebagian besar perempuan, ya, bisa menjadi obat pelipur lara maupun tadi obat pereda nyeri. Jadi ibu-ibu yang asumsi kita dia akan masih merasa nyeri karena efek dari anestesi, tapi begitu diberikan bayinya untuk disusui, ternyata itu merupakan suatu anestesi alami untuk ibunya karena tadi oksitosinnya bekerja dengan lancar, kayak kemudian ibunya juga menjadi lebih rileks. Jadi ternyata tadi ini bisa mengurangi rasa nyeri pada ibu yang poseksio. Oleh karenanya tidak perlu dikhawatirkan kalau ibu dengan bedah sesar, dia tetap juga bisa langsung menyusui dengan segera. Ya, jadi kita tidak perlu tunda 12 jam atau tunda selalu 24 jam baru diberikan karena ibu masih nyeri atau apa. Tapi dengan tadi beberapa teknik yang dibantu, kemudian support dari petugas kesehatan, ibu sudah dapat menyusui dengan segera. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan. Kalau semakin dini ibu menyusui, maka oksitosin dan prolaktin juga akan semakin dini dirangsang. Oleh karenanya produksinya akan juga semakin lancar. Jadi dalam penelitian saya, kebetulan saya melakukan penelitian pada ibu-ibu yang poseksio terhadap pijat oksitosin dan menyusui dini ini itu sangat efektif, bahwa keberlangsungan pemberian ASI nantinya sangat juga dipengaruhi oleh masa-masa ini atau masa-masa di mana di awal kehidupan bayi atau di awal masa setelah kelahiran ini juga sangat mempengaruhi keberlangsungan pemberian ASI pada masa selanjutnya. Jadi jangan ragu-ragu bagi petugas kesehatan maupun ibu yang dilakukan bedah seksio untuk memberikan ASI secepatnya. Menyusui pada saat hamil memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bila bayi berusia masih di bawah 12 bulan, maka dianjurkan untuk tetap menyusui. Ya, jadi memberikan ASI merupakan hak ibu, tapi mendapatkan ASI juga merupakan hak anak. Ya, sebenarnya ketika ibu belum genap 2 tahun, maka sebenarnya ASI ini masih hak anak yang saat ini sedang menyusu.
Oleh karenanya tetap dianjurkan untuk tetap memberikan ASI. Namun harus tetap juga diinformasikan kepada ibu yang akan memberikan ASI pada saat dia hamil adalah kemungkinan tadi bisa mengakibatkan puting lecet, ya, kemudian keletihan. Ya, ini juga bisa mengakibatkan keletihan karena bebannya mungkin menjadi bertambah. Selain dia harus membawa kehamilan, dia juga harus tetap memberikan ASI, kemudian juga dia harus membawa dirinya. Oleh karena itu perlu dilihat apakah ibu memiliki kondisi tubuh yang fit, kemudian juga kondisi kehamilan yang baik. Kalau kondisi kehamilannya baik, ya termasuk tadi misalnya tidak pernah ada riwayat prematur, kelahiran prematur, kemudian tidak pernah ada riwayat kontraksi sebelumnya, kemudian tidak pernah ada riwayat keguguran, maka pada ibu yang hamil dan masih menyusui tetap boleh menyusui anaknya yang saat ini masih menyusu dan tetap hamil. Tapi kalau tadi ternyata ada riwayat kontraksi, kemudian pernah keguguran, pernah lahir bayi secara prematur, maka menyusui pada saat kehamilan harusnya dihindari. Kemudian sebenarnya rasa ASI itu akan berkurang ya ketika ibu hamil karena komposisinya atau hormon juga kan juga mempengaruhinya. Jadi pada anak-anak yang masih menyusu pada saat ibunya hamil sebenarnya dia akan menghindar sendiri karena rasa ASI yang sudah berbeda ketika ibunya sebelum hamil. Jadi sebenarnya ibunya tidak perlu khawatir juga gitu karena bayi atau anak nantinya akan menyapih dirinya sendiri karena rasa ASI yang sudah tidak enak, terutama pada anak-anak yang dia sudah lebih dari 12 bulan tentunya. Oke, dan tadi harus perlu dijaga bahwa untuk nutrisi, si ibu juga perlu memperhatikan bahwa dia harus ketika dia harus menyusui pada saat hamil, maka nutrisinya harus diperhatikan untuk 3 orang, yaitu untuk dirinya, kemudian untuk anak yang sedang disusuinya, serta bayi yang saat ini dalam kandungannya. Jadi porsinya harus 3 atau 2 kali lebih banyak dari pada saat dia tidak hamil. Demikian.